Halo YouTube, kembali lagi di channel Potterium. Di video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan membahas mengenai beberapa jenis alas kandang atau substrat atau media terserah yang bagus dipakai untuk reptil. Beberapa yang saya akan bahas terutama yang sudah pernah saya pakai sendiri. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah paper towel atau tisu kertas atau tisu dapur. Tisu dapur ini bentuknya relatif lebih tipis daripada kertas, kemudian lebih lentur dan menyerap air. Nah, paper towel ini cocoknya dari pengalaman saya itu dipakai untuk bayi ular yang baru menetas dan belum ganti kulit. Jadi mereka bagus untuk menjaga kelembapan dan membantu bayi ular yang baru pertama kali akan ganti kulit. Nah, tetapi bahayanya karena dia sifatnya tisu dan gampang sobek, jadi kadang-kadang dia bisa tertelan. Jadi bahaya sekali dan harus sering diganti jika sudah kotor. Itu yang pertama adalah tisu. Nah, yang kedua adalah kertas. Jadi seperti sebentar. Yang kedua adalah kertas. Jadi bisa kertas seperti ini, kertas polos, atau bisa juga kertas bekas atau kertas koran. Nah, kertas ini kelebihannya dia memberikan kesan bersih, berwarna putih, kemudian higienis dan gampang dibersihkan, dan sangat bermanfaat untuk proses karantina. Jadi ular yang baru datang dan dikarantina itu bisa menggunakan kertas karena kita bisa mengamati jika dia buang air, jika dia ada kutu itu lebih jelas. Bisa juga untuk biasa dan cukup bagus juga, tidak ada masalah untuk ular biasa. Nah, tapi kelemahannya dia harus rajin diganti. Jadi jika sudah ketumpahan air atau kena kencing atau kena pup, itu harus segera diganti. Kemudian apakah kertas akan berpengaruh terhadap shading? Akan saya berikan contoh sebentar. Ini adalah ball python biasa. Itu airnya barusan saya tumpahkan, tapi teman-teman bisa lihat dia ganti kulitnya secara sempurna, terlepas sempurna dan tidak ada masalah di tidak ada masalah di ularnya, tidak ada shading yang tertinggal dan lain sebagainya. Asal tetap diberikan tempat minum. Nah, dari kelemahan lainnya dari kertas adalah kalau teman-teman lihat itu karena saya pakai kertas bekas dan ada tintanya nanti kalau kena air akan merambat ya keluar karena dia basah, dan itu nanti kadang bisa meninggalkan noda di kandang ataupun di ularnya sendiri. Nah, jika ingin pakai kertas yang bersih itu bisa pakai kertas koran yang belum di print, itu warnanya abu-abu polos jadi relatif memberikan kesan bersih. Nanti akan contohnya fotonya kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk beli, nanti linknya akan saya taruh di bawah di deskripsi. Beli online sudah banyak. Jadi kertas, walaupun dia kertas kering, tapi tidak ada masalah untuk kelembaban dan lain sebagainya. Dia ular tetap bisa ganti kulit secara normal dan bersih. Itu untuk kertas. Sekarang kita pindah lagi ke yang lain. Selain kertas, biasanya yang bisa dipakai itu ada juga misalkan karpet atau karet yang rumput sintetis, itu saya nggak pernah pakai. Ataupun misalkan pakai alas seperti ini, jadi kertas tebal yang berbahannya plastik digunakan sebagai alas kandang. Nah, itu juga tidak ada masalah sebetulnya, tapi kelemahannya alas-alas tersebut itu kalau basah tidak menyerap, jadi harus segera diganti atau dicuci gitu. Jadi teman-teman harus rajin sekali membersihkan. Nah, itu jadi untuk beberapa alas yang sifatnya buatan. Nah, sementara ada dua di depan saya ini adalah alas yang sifatnya alami. Itu yang pertama kokopit. Kokopit itu berasal dari kelapa, dari pohon kelapa yang sudah dihaluskan, dan teksturnya bisa dilihat sendiri. Nah, kokopit ini relatif menjaga kelembaban, kemudian juga
bagus untuk pandangan visual dan menyerap bau. Selain itu kalau dibersihkan, misalkan ini kokpitnya kotor sebelah sini, tinggal kita ambil aja yang kotor. Jadi mudah untuk spot cleaning, jadi tidak harus diganti keseluruhan, dan biasanya kokpit itu bisa bertahan sekitar 2-3 bulan. Jadi cukup awet, tapi resikonya karena dia partikelnya kecil, itu ada resiko kokpitnya akan tertelan. Itu yang bisa bahaya gitu. Nah, ini kokpit bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di toko online ataupun di toko-toko tanaman. Nah, yang saya beli itu dari toko tanaman, harganya sekitar 5.000 satu pak. Jadi memang biasanya buat tanaman. Tapi kalau beli untuk tanaman, coba sekali lagi dicek oleh teman-teman apakah dia sudah bersih atau belum, karena ini tukangnya saya tahu, jadi saya percaya ini bersih. Oke. Itu adalah kokpit. Saya sudah pakai kokpit sejak lama dan selama ini tidak ada masalah. Dan bagus juga untuk ular-ular yang perlu kelembaban tinggi seperti misalkan dipong. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Cocohas. Cocohas ini produk yang baru saya akan pakai karena masalah kokpitnya ditelan itu tadi, dan mencoba hal baru juga. Cocohas ini berasal dari sabut kelapa yang dihaluskan tapi tidak sehalus kokpit. Jadi seperti ini. Nah, jadi relatif lebih ringan, dan ini akan menyerap air nantinya dan menyerap bau juga, dan bagus juga untuk tampilan visual kandang. Nah, kelemahannya harganya agak mahal, jadi dia dijual dalam kemasan satu pak. Yang satu paknya ini saya beli di Tokopedia, harganya 30.000, nanti linknya ada di bawah. Jadi kebetulan kemarin dapat bonusan poin, jadi saya pakai untuk beli ini. Harganya relatif lebih mahal, tapi tampilan visualnya bagus. Jadi saya belum tahu sebagus apa, tapi nanti akan saya coba pakai untuk ular-ular, terutama untuk retik-retik kecil. Kita lihat, karena saya khawatir retik-retik kecil itu akan makan serbuk-serbuk dari kokpit. Sekarang saya masih pakai kertas untuk mereka. Nah, jadi itu adalah contoh dua produk alami yang harganya masih relatif terjangkau. Ada lagi yang lain, misalkan Sphagnum moss. Sebentar, saya ada contohnya. Sphagnum moss itu seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang main terrarium pasti tahu ini Sphagnum moss. Ini bagus untuk menjaga kelembaban. Harganya cukup mahal juga. Saya kurang tahu harganya sekarang, tapi biasanya dijual dalam kemasan 1 liter. Itu bisa dijual kering atau basah. Bagus kering itu untuk hiasan kandang, bisa juga untuk ular-ular yang burrowing karena dia mudah untuk ular sembunyi di bawahnya. Untuk dipong itu bagus. Bisa juga pakai forest bark. Saya kasih contohnya di bawah seperti ini, forest bark. Itu berasal dari kulit kayu, kulit pohon, tetapi kelemahannya dia relatif lebih mahal dan berat juga. Nah, jadi untuk alas kandang ada tadi seperti yang sudah kita bahas, ada yang sifatnya buatan, baik yang kertas ataupun karpet dan lain sebagainya. Ada juga yang alami. Biasanya yang alami ini relatif lebih menyerap kelembaban, menjaga kelembaban, dan juga menyerap bau kotoran. Jadi plus minusnya sudah saya sampaikan, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Selama itu cocok untuk reptil kalian. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram Potterium di @potterium. Ada juga Facebooknya Laman Potterium. Silahkan komen jika ingin bertanya, juga bisa lewat Instagram. Saya biasanya balasnya lebih cepat. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih semuanya.